Selamat bertemu para siswa SMA MA kelas 10. Kali ini kita akan membahas soal dasar ya. Jadi ini hanya soal dasar, jadi tidak terlalu susah. Ya, jadi di channel ini ada soal mudah, ada soal sedang, dan ada soal HOT yang susah. Kemudian ada soal KSN. Nah, ini ada termasuk soal yang mudah ya, hanya konsep dasar saja. Ada dua soal yang akan kita sajikan. Soal pertama adalah seperti gambar ini. Pada gambar, jika percepatan sistem 3 ms-2, Anda sudah tahu kalau ini begini pasti ini ke bawah, ini ke kiri. Nah, ini percepatannya masing-masing adalah 3 meter kali sekon min 2. Dan koefisien gesek antara M1, di sini berarti ya, koefisien gesek hanya ada di sini, kalau ini kan di udara. Antara M dan permukaan adalah 0,1. Tentukan berapa nilai M ini. Nah, ini saya gambar ulang ya. Jadi Anda bisa lihat di sini gambar ulangnya seperti ini. Ini kasar, koefisien geseknya 0,1. Di sini ditanya berapa M-nya. Sedangkan di sini saya misalkan M besar diketahui 20 ya, 20 kg. Maka pertama seperti biasa Anda sudah tahu bahwa ini akan menarik ke bawah ya. Ini akan ke kiri. Ya, sehingga di sini arah ke kiri untuk gaya positif, di sini kita ambil aja arah gaya ke bawah positif. Jadi arah gaya ke bawah positif, ke atas negatif, yang ini ke kiri positif, ke kanan negatif. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, kita pertama kali pasti menggambar gaya-gaya kan? Selalu diagram benda bebas. Ya, selalu diagram benda bebas. Kita harus gambar gaya. Gaya apa saja yang bekerja pada sistem? Yang pertama gaya berat kan? Di sini ada gaya berat, Mg. Ya, di sini juga ada gaya berat, Mg. Ya, kalau di sini jelas 200 ya. Kalau di sini G-nya anggap aja 10 M. Itu gaya berat. Kemudian yang kedua gaya normal. Tentu di sini nggak ada gaya normal. Ya, di sini nggak ada gaya normal. Nah, di sini ada gaya normal ya. Ini tujuannya untuk menghitung gaya gesek. Ya, dan Anda sudah tahu di sini karena seimbang maka pasti gaya normal ini sama dengan Mg. Ya kan? Sama dengan 10 M berarti. Nah, kemudian berikutnya adalah gaya gesek. Dan terakhir tegangan tali. Kebetulan di sini konsep kita adalah tegangan tali. Ini ada tali nih. Di sini talinya tegang, di sini juga talinya tegang. Dan Anda sudah tahu tali tegang itu pasti ada tegangan tali. Ini talinya sama kan? Jadi kalau ini kita anggap T, ini juga T di sini. Yang ini menarik katrol ke kanan, ini menarik katrol ke kiri. Kemudian di sini ada tali lagi. Karena talinya vertikal, maka tegangan talinya pasti vertikal ini. Ya, di sini akan menarik M ke atas, di sini menarik M ke bawah. Nah, Anda perhatikan, kenapa tegangan talinya sama? Karena talinya sama. Talinya sama dan massa katrol diabaikan. Di sini massa katrol diabaikan. Sehingga kalau di sini T, di sini juga T. Tapi nanti kalau Anda di kelas 11, massa katrol ini nggak diabaikan. Maka ini adalah T1, ini T2. Ya. Tapi ini tetap sama, karena dia tidak lewat katrol. Jadi kalau ini T1, ini juga T1. Ini T2, ini juga T2. Ya oke, ini kelas 10, jadi massa katrol diabaikan ya. Oke, ini gambar gayanya sudah, tinggal gaya gesek. Gaya gesek tidak ada di sini karena ini di udara. Gesekan di udara diabaikan. Nah, di sini ada gaya gesek. Kalau Anda lihat, benda M ini akan bergerak ke kiri. Benda M ini akan bergerak ke kiri. Nah, ketika dia bergerak ke kiri, dia menggesek lantai ke kiri. Ya, jadi kan begini. Nah, dia ke kiri kan? Nah, menggesek lantai ke kiri. Maka lantai akan menggesek dia ke kanan. Ya, lantai akan menggesek dia ke kanan. Gaya gesek lantai itu yang ini. Nah, inilah yang bekerja pada M. Ini yang kita gambar. Ya, itu yang kita gambar. Ya. Yang ini tidak, karena ini bekerja di lantai. Oke, semua gayanya sudah ada. WNFT. Nah, berikutnya tinggal pakai hukum Newton kan? Hukum Newton. Nah, sekarang yang kita ditanya adalah berapa massa M ini? Ya, berapa massa M ini? Nah, pertama tentu kita harus cari percepatan sistem. Karena di sini diketahui percepatan sistem adalah 3. Ya, M
S min 2. Nah, untuk mencari percepatan sistem, kalau Anda lihat, ini kalau bergerak 1 meter, dia bergeser 1 meter. Ini kalau bergeser 1 meter ke kiri, ini akan bergeser ke bawah 1 meter. Apa artinya? Artinya percepatan M kecil dan M besar itu sama. Nah, makanya disebut percepatan sistem. Nah, kalau percepatannya sama, maka kita bisa meninjau gaya-gaya ini semua ya. Untuk gaya gerak, dalam arah gerak ya. Dalam arah gerak itu. Nah, dalam arah gerak ya, dalam arah gerak. Jadi tinjau gaya-gaya dalam arah gerak. Ya. Yaitu M kecil ini ke kiri positif, yang M ini ke bawah positif. Kemudian gunakan hukum Ohm. Sigma F sama dengan yang ditinjau massa M besar dan M kecil. Jadi M plus M kali percepatan sistem. Ya, kita mulai dari ini dulu ya. Ke kiri plus ya. Ada 2 gaya dalam arah gerak. Ada 2 gaya. T ke kiri, F ke kanan. T ke kiri, F ke kanan. Jadi T-nya plus, F-nya min. Ya, plus T min F. Ya di sini. Kemudian sampai di sini, ini masih di arah gerak ini. Ini plus atau min? Min ya. Ini min ini. Karena ke kanan. Jadi min T. Nah, sekarang kita ke bawah. Nah, kalau ke bawah berarti ngikutin gerak yang vertikal ini. Arah ke bawah plus. Ada berapa gaya? MG ke bawah plus. T ke atas min. T ke bawah plus. Jadi, plus MG min T ke bawah ya. Ke bawah kan, plus T. Sama dengan M besar. M besar itu 20. 20. M kecil ditanya. Kemudian percepatannya diketahui 3. Nah, seperti ini. Anda lihat ini. Plus T min T. Min T plus T. Jadi semua tegangan tali hilang. Jadi kalau kita tinjau seluruh sistem, tegangan tali itu pasti saling meniadakan. Ya, tegangan tali itu pasti saling meniadakan. Itu bagusnya rumus ini. Ya, kalau kita meninjau semua. Nah, kemudian ada gaya gesek F. Anda hitung dulu F. F itu kan mu kali N. Jadi Anda hitung dulu di sini F. F itu adalah mu kali N. Ya. N-nya, karena di sini gaya vertikal hanya ada 2, dan dia tidak lompat-lompat, berarti gaya normal sama dengan mg kan, sama dengan 10m. Jadi mu-nya ya kali 10m. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Anda hitung berapa F-nya? Mu-nya 0,1. 10m. Massa M kecil, itu ditanya. Jadi 0,1 kali 10, 10. Jadi F-nya sama dengan M. Ya. Jadi F ini sama dengan M. Jadi ini min M yang ditanya ya. Plus MG ini. MG 200. Ya. 200 sama dengan, ini kita kalikan 20 kali 3, 60. M kali 3, 3M. Nah, yang mau dicari M kan? Ini kita pindah ke sana. Ini kita pindah ke sini. 200 kurang 60, 140. Plus M, 3M plus M, 4M. Maka ketemulah M-nya sama dengan 35 kilo. Ya, itu soal yang pertama ya. Sederhana saja. Sekarang Anda lihat soal nomor 2. Ya, ini ada 4 benda, yang ini masanya 60 kilo, ini 40, 30, 20. Ini dihubungkan dengan tali 1, Anda perhatikan tali 1 ini. Ini tali 2, jadi tali ini dengan tali ini nggak sama. Ini tali 3. Kemudian yang 20 kilo ditarik ke kanan. Sehingga tentu dia akan bergerak ke kanan ya. Ini pasti akan bergerak ke kanan ya.
dengan percepatan yang sama. Percepatan ini A, percepatan ini A, percepatan ini A, ini juga A. Jadi seperti kereta api itu ya. Semua gerbongnya percepatannya sama. Kalau enggak nanti tidak akan berangkat sama-sama. Jika gaya F adalah 600 Newton, jadi ini diketahui 600 Newton, ditanya berapakah tegangan tali di satu ini? Ya, kita sebut aja T1. Berapa tegangan tali di 2 ini? Kita sebut aja T2 ini. Dan berapa tegangan tali ini. Nah, seperti biasa, di sini tidak ada gesekan. Ya, karena tidak diketahui licin. Oh, ini licin. Tidak ada gesekan. Jadi kita tidak perlu menggambar gaya normal. Ya, karena apa? Gaya gesekannya nggak ada. Gaya normal itu kan tujuannya untuk mencari gaya gesekan. Dan gaya normal itu biasanya kalau gayanya tidak ada komponen vertikal, maka gaya normal selalu sama dengan gaya berat. Ya, jadi gaya normal itu akan sama dengan gaya berat di bidang datar kalau tidak ada komponen gaya luar yang berarah vertikal. Ini ada gaya luar tapi horizontal. Ya, tapi tidak ada gunanya mencari gaya normal karena gaya gesek nggak ada, licin permukaannya. Jadi kalau Anda lihat, kita akan gambar pertama selalu diagram benda bebas kan? Selalu diagram benda bebas. Itu selalu itu ya. Pertama gaya berat. Gaya berat itu kan arahnya vertikal, nggak perlu. Nggak perlu ya, bukan nggak ada. Gaya normal, arahnya vertikal juga nggak perlu. Kemudian di sini ada tali, ada tegangan tali. Gaya gesek jelas nggak? Nggak ada. Ini 0 memang diabaikan. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali. Nah, Anda sudah tahu ini ada tali. Tali 1, tegangannya akan ada 2. Ini menarik 30 ke kanan, ini menarik 20 ke kiri. Tegangannya sama, kita sebut aja T1. Kenapa sama? Karena berat tali diabaikan. Ya biasanya di soal-soal kelas 10 itu berat tali diabaikan. Ya, kemudian talinya sama. Ini juga talinya sama. Maka di sini akan ada tegangan tali dalam 2 arah. Sama juga besarnya. Ini T2, ini T2. Ini menarik 30 ke kiri, menarik T2 40 ke kanan. Kemudian terakhir tali 3. Di sini ada T3, ya. Tegangan talinya sama besarnya. Ya. Oke, ini menarik 40 ke kiri, ini menarik 60 ke kanan. Seperti itu. Nah, kita ditanya T1 boleh dihitung dari sini, boleh dihitung dari sini ya. Jadi ini ada, nggak ada masalah. Nanti T2 ada di sini, ada di sini, ya, terserah. Dan terakhir T3 itu ada di sini, ada di sini. Nah, tapi pertama yang harus kita ingat, kita akan pakai hukum Newton. Jadi kita cari dulu percepatannya. Supaya tegangan talinya bisa hilang, seperti yang kita terapkan di soal tadi ya, ini, supaya tegangan talinya hilang, dan karena percepatannya sama, kita tinjau seluruh sistem dalam arah gerak. Yaitu ini arah gerak ke sini, ini arah gerak ke sini. Ini juga sama saja, cuma arah geraknya cuma satu, tentu ke kanan ya. Jadi kita tinjau arah gerak ke kanan. Nah, kalau kita ambil seluruh sistem, maka tegangan tali ini saling menghilangkan. Ya, ini arah ke kanan plus kan, plus T1, min T1. Min T2 plus T2. Gitu. Min T3 plus T3. Jadi selalu saling menghilangkan ya. Perhatikan arah ke kanan plus. Jadi ini nanti ini min, ini plus. Hilang. Ini min, ini plus. Hilang. Ke kiri min, ke kanan plus. Hilang. Tinggal satu gaya saja yang nggak hilang, yaitu F. Jadi pertama itu selalu tinjau 60 ya, di sini 60 ditambah 40 ditambah 30 ditambah 30 ya, sebagai satu sistem dengan percepatan A, dengan percepatan sama dengan A ya. Terus kita pakai rumus sigma F, berarti gayanya seluruhnya ini kan, ini kalau kita hitung berapa ini, 160 ya, 160. Coba dihitung baik-baik berapa. Ada yang salah gitu? Oh, salah ya. Ini 20 ya. Sorry, ini 20. 50, 150. Iya. Jadi massa total kan gitu ya. Massa total kali percepatan. Nah, resultan G-nya tinggal 1 F. Massa totalnya nih 150. Yang mau kita hitung A. Masukkan sekarang F-nya berapa? 600. Jadi 600 sama dengan 150A.
Dari sini kita dapat A-nya 4. Iya, jadi kita udah dapat percepatannya. Bukan percepatan yang ditanya. Tapi kalau percepatannya sudah ketemu, kita bisa ngitung T1, T2, T3, dan seterusnya. Ya, dengan sekarang kita akan pisah. Misalnya T1. T1 bisa kita hitung dari 20 atau dari 30. Kalau dari 20 ada dua gaya, tapi F diketahui ya. F diketahui. Jadi bisa kita hitung T1. Kalau Anda hitung dari 30, T1 nggak diketahui, T2 nggak diketahui, maka Anda perlu satu persamaan lagi. Ya. Jadi lebih baik kita tinjau 20 ya. Tinjau 20 kilo. Untuk menghitung T1 ya. Untuk menghitung T1. Itu yang ditanya ya. Untuk menghitung T1. Jadi cukup kita tinjau ini saja. Ya. Yang merah ini. Kita tinjau ini saja. Nah, kita tinjau itu saja. Ya, ini gaya ke kanan plus, ini gaya ke kiri min. Jadi kita akan dapatkan plus F, gitu. Ya tetap rumusnya hukum Ohm ya, sigma F. Cuman sekarang di masanya 20 kan. Jadi 20 kali A begini. Nah, ya. Tinjaunya kan di 20 kilo, jadi masanya 20. Gayanya ada dua ya, plus F dikurangi T1 sama dengan 20, hanya udah kita hitung barusan. 4 ya. Ya, begini. Oke. Jadi kalau kita masukkan F-nya berapa? 600. 600 dikurangi T1 sama dengan 80. Ya. Jadi dari sini akhirnya kita dapat T1 adalah 520 Newton. Nah, inilah tegangan tali 1 ya. Pertanyaan A. Inilah tegangan tali 1. Ya, sudah ketemu. Pertanyaan berikutnya tegangan tali 2. Tali 2 itu bisa didapat dari sini, tinjau 30, atau tinjau 40. Kalau Anda tinjau 30, Anda hitung T2, T1 perlu, tapi T1 sudah kita hitung dari pertanyaan A. Tapi kalau Anda misalnya menggunakan 40, T2 mau dihitung, T3 nggak tahu, jadi Anda harus hitung lagi T3. Jadi tentu yang sekarang kita tinjau adalah yang 30 ini. Ya, yang kedua ini yang ke-30. Ya, yang pertama yang 20 sekarang tinjau 30, gitu. Tinjau 30 kilo. Ya. Untuk menghitung T2. Nah, begini. Jadi sigma F yang ditinjau 30, jadi 30 kali A. Kemudian ingat arah ke kanan plus. Ya, jadi gayanya hanya ada dua, T1 dan T2. T1 ke kanan plus T1 di 30 ya. T2 ke kiri min. Min T2 sama dengan 30. A-nya barusan sudah kita hitung kali 4. Oke, yang mau kita hitung itu T2 ya. Ini pertanyaan B. Tapi T1 udah kita hitung di pertanyaan A, 520. 520 dikurangi T2 sama dengan 120. Jadi dari sini ketemu T2-nya sama dengan 400 Newton. Ah, sudah selesai. Oke. Yang C, kita mau hitung T3. Ya, T3 benar. Nah, perhatikan. T3 bisa kita hitung dari 40. Ya, ada dua gaya memang, T2 dan T3. Tapi T2 udah kita hitung di pertanyaan B. Atau dari 60. Ya, 60 gayanya cuma satu. Jadi langsung bisa dihitung T3. Ya. Nah, kita akan menghitung dua-duanya untuk koreksi ya. Di sini kita tinjau 40 kilo. Di sini kita akan tinjau 60 kilo. Jawabannya harus sama. Kalau nggak sama berarti Anda salah. Oke. Kita tinjau dulu yang 40 kilo. Yang ini. Ada dua gaya. Ke kanan plus, ke kiri min ya. Jadi plus T2 kurang T3. Plus T2 kurang T3 sama dengan M kali A. Kan gitu hukum Newton ya. Oke. T2 barusan kita hitung di pertanyaan B.
Jadi 400 dikurangi T3 sama dengan 40. A-nya kita sudah hitung sebelumnya, kali 4. Ya, jadi kalau Anda lihat di sini, 400 dikurang T3 sama dengan 160. Maka T3-nya akan sama dengan, ini pindah ke sini, 240 Newton. Nah, dari sini juga harus ketemu 240. Tinjau 60. Jadi sigma F sama dengan 60 kali A. Nah, Anda perhatikan di 60, gayanya cuma satu. Ya, gayanya hanya satu saja, yaitu T3 plus T3 sama dengan 60. A-nya berapa? 4. 60 kali 4, 240 Newton. Ya, cocok. Jadi Anda sudah betul prosesnya. Ini hanya untuk koreksi ya. Hanya untuk koreksi. Ya kira-kira beginilah kalau Anda menghadapi soal tegangan tali yang sederhana. Ini konsep dasar untuk kelas 10 memahami bagaimana menggambar diagram benda bebas dan menghitung tegangan tali untuk suatu sistem. Ya, kita akan masuk lagi nanti soal yang ketiga yang agak sedikit lebih susah. Ya, karena Anda sudah kita anggap paham dengan nomor 1 dan 2 ini. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Di video ini ada soal dasar, ya seperti ini soal dasar yang sangat mudah untuk pemahaman konsep saja, konsep dasar. Ada soal sedang, itu yaitu soal SBMPTN, soal SIMA UI, dan itu ada sudah di paket-paket. Jadi Anda bisa belajar, udah lengkap ini. Ada paketnya. Mulai belajar dari kelas 10 tentang topik dinamika, kinematika, nanti ada usaha, dan sampai listrik. Ya, bagi kelas 3 langsung bisa review itu. Kemudian ada juga soal-soal HOT yang agak perlu Anda berpikir lebih lanjut untuk memadukan konsep dengan konsep. Ya, dan ada soal KSM. Ya, jadi video ini lengkap sebetulnya. Jadi bisa Anda pelajari dengan gratis, tapi ilmu yang Anda dapat benar-benar ilmu yang kompeten untuk Anda menjadi seorang pakar fisika, matematik, kimia. Terima kasih Anda sekali lagi telah berkunjung ke video pembelajaran ini. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami, dan juga untuk mendukung kami agar terus bersemangat membahas soal-soal untuk pemahaman Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.